Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi tentang proposal dan laporan bisnis. Saya Aktina Sabila Afni dengan NIM akhir 32. Saya Putri Najwa Dina Manzin dengan NIM belakang 53. saya Devoni Kurniati dengan NIM belakang 47. Saya Rasya Najbawas dengan NIM akhir 19. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu proposal. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak sih punya ide yang brilian tapi bingung gimana caranya agar ide kita itu didengar atau bahkan didanai? Nah, disinilah peran dari proposal itu ya teman-teman. Tapi kalian pengen tahu nggak definisi proposal itu apa dan gimana caranya kita dapat membuat proposal yang gak hanya bagus tetapi juga meyakinkan? Yuk kita kupas tuntas. Jadi teman-teman bayangkan saja bahwa proposal itu adalah jembatan untuk ide-ide kita ya. Definisi proposal itu sendiri adalah dokumen formal yang berisi tentang rancangan sistematis sebuah bisnis, usaha, ataupun ide. Tujuan utama dari proposal itu adalah menjual gagasan. Menjual gagasan? Yaps, yaitu untuk meyakinkan pihak lain seperti investor, sponsor, ataupun bahkan pemerintah untuk memberikan persetujuan, dukungan, dan yang paling penting adalah pendanaan. Jadi kesannya proposal itu adalah dokumen yang profesional dan terukur, bukan hanya surat biasa ya. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal itu ada 4. Yang pertama yaitu ada proposal bisnis, yang kedua ada proposal proyek, yang ketiga ada proposal penelitian, dan yang terakhir ada proposal kegiatan. Proposal bisnis itu digunakan untuk mengembangkan atau memulai bisnis. Proposal proyek itu biasanya digunakan untuk mengajukan pendanaan sebuah proyek. Proposal penelitian itu biasanya digunakan seperti skripsi atau tesis, dan yang terakhir proposal kegiatan biasanya digunakan saat ingin mengadakan lomba maupun seminar. Nah teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya akan membagikan tentang resep. Kira-kira resep apa ya teman-teman? Apakah resep makanan, resep minuman, atau resep balikan sama makan? Tentunya tidak ya teman-teman. Di sini saya akan membagikan gimana sih caranya menyusun proposal yang gak hanya bagus tapi juga meyakinkan. Nah, untuk resep yang pertama yaitu buat proposal secara matang. Jadi saat membuat proposal itu jangan asal tulis ya, tapi lakukan penelitian, kemudian analisis sesuai kebutuhan, dan yang terakhir yaitu buat konsep secara matang. Nah, untuk resep yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat itu bahasa yang bagaimana sih? Nah, bahasa yang tepat itu yaitu menggunakan bahasa yang persuasif, yaitu bahasa yang mampu mengajak dan meyakinkan pembaca, kemudian gunakan bahasa yang logis dan sistematis, dan yang terakhir itu harus optimis. Jadi kalian ketika ingin membuat proposal, kalian harus optimis dengan karya ide brilian yang kalian buat, agar kalian itu mampu meyakinkan bahwa ide kalian itu dapat sukses. Nah, untuk selanjutnya yaitu susun proposal dengan profesional, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan jangan berbelit-belit. Selanjutnya yaitu cantumkan argumentasi, di mana dalam proposal itu yakinkan pembaca bahwa ide yang kamu buat itu dapat terlaksana atau dapat berdampak positif pada lingkungan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada tujuan SMART. SMART itu apa sih teman-teman? Nah, SMART itu terdiri dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, itulah tips-tips rahasia gimana caranya menyusun proposal yang gak hanya bagus tetapi dapat meyakinkan. Jadi teman-teman, intinya membuat proposal yang bagus itu bukan karena apa yang akan kita buat, tapi mengapa ide itu ada dan bagaimana kita merealisasikan dengan cara meyakinkan para pihak lain seperti investor, sponsor, ataupun pemerintah agar mendapatkan dukungan, pendanaan, dan juga persetujuan. Di
sini saya akan menjelaskan perbedaan proposal bisnis dan laporan bisnis dari segi fungsi, isi, dan waktu penyusunannya. Proposal bisnis dan laporan bisnis saling berkaitan, tapi berbeda dari segi fungsi, isi, dan waktu penyusunannya. Yang pertama, dari segi fungsi. Proposal bisnis berfungsi sebagai rencana awal sebelum kegiatan dimulai. Isinya bertujuan untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan, serta panduan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan laporan bisnis berfungsi sebagai laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada dari segi waktu penyusunannya. Proposal bisnis disusun sebelum kegiatan dimulai, sedangkan laporan bisnis disusun setelah kegiatan selesai. Yang terakhir ada dari segi isi. Dari segi isi, proposal kegiatan berisi tentang rencana kegiatan seperti latar belakang, metode, tujuan, jadwal, anggaran, dan bersifat retrospektif. Sementara laporan bisnis berisi tentang hasil kegiatan, data, analisis yang bersifat retrospektif. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Proposal menjadi dasar perencanaan, sedangkan laporan menjadi dasar atas penilaian hasil pelaksanaan kegiatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen apa aja sih yang harus ada dalam proposal bisnis. Jadi di dalam proposal bisnis harus ada 9 komponen. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada deskripsi perusahaan, yang ketiga ada produk usaha, yang keempat ada analisis pasar, yang kelima ada manajemen operasional, yang keenam ada rencana keuangan, yang ketujuh jadwal kegiatan, yang kedelapan penutup, dan yang terakhir lampiran. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di bagian ini dijelaskan latar belakang mengenai usaha yang akan ditawarkan oleh perusahaan, dan juga biasanya yaitu deskripsi perusahaan, di mana pada bagian ini dijelaskan profil dan legal perusahaan. Biasanya juga di bagian ini disebutkan struktur organisasi yang memvisualisasikan akuntabilitas fungsional inti dalam tim. Yang keempat yaitu analisis pasar. Analisis pasar merupakan asesmen kelayakan yang krusial, dimulai dengan identifikasi segmentasi dan juga penentuan target pasar yang spesifik. Analisis ini berpuncak pada evaluasi komprehensif menggunakan kerangka SWOT, yaitu identifikasi kekuatan, kelemahan, dan juga peluang serta ancaman dari lingkungan eksternal. Yang kelima yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional ini merinci aspek implementasi harian meliputi deskripsi sistematis, proses produksi, identifikasi kebutuhan, bahan baku, dan peralatan teknis, serta strategi untuk manajemen sumber daya manusia guna memastikan efisiensi dan produktivitas. Yang keenam yaitu rencana keuangan. Bagian rencana keuangan ini menyajikan bukti kelayakan finansial melalui proyeksi yang kredibel, data yang kebutuhan modal awal, proyeksi pendamping multi-periode. Nah, perhitungan perinci biaya produksi dan analisis laba rugi serta titik impas atau break-even point. Selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Sebagai bukti waktu, jadwal pelaksanaan menyediakan lini masa atau timeline yang terstruktur, memetakan secara kronologis tahapan-tahapan kunci dari inisiasi hingga peluncuran atau ekspansi usaha. Selanjutnya yang ke-8 yaitu penutup. Penutup berfungsi sebagai bagian persuasi final, berisi kesimpulan yang merangkum poin-poin terpenting proposal. Bagian ini diakhiri dengan pernyataan tegas atau mengenai permintaan dukungan serta argumentasi kuat tentang potensi return. Dukungan serta argumentasi kuat tentang potensi return on investment atau nilai strategis kemitraan. Yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran ini menyatakan dokumen mendukung yang memvalidasi data dan klaim dalam proposal, termasuk biodata tim inti, surat perizinan resmi, hasil riset pasar, dan data legalitas lain yang relevan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur laporan bisnis. Laporan bisnis berfungsi sebagai evaluasi periodik terhadap kinerja operasional dan finansial suatu entitas usaha.
Penyusunan laporan ini mengikuti struktur sistematis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, komponen pembuka. Halaman, judul, dan kata pengantar. Dokumen diawali dengan halaman yang judul yang memuat identitas laporan, periode waktu, dan entitas penyusun. Dilanjutkan dengan kata pengantar yang menyampaikan tujuan penyusunan laporan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi. Poin yang kedua, daftar isi. Menyediakan panduan navigasi yang terperinci, mencantumkan judul bab dan subbab beserta nomor halamannya. Yang kedua, bagian inti laporan. Poin yang pertama, ringkasan eksekutif. Merupakan bagian yang esensial, menyajikan gambaran yang komprehensif dan ringkas mengenai status bisnis, temuan utama dari laporan, serta hasil kinerja kunci yang dicapai selama periode pelaporan. Poin yang kedua, profil perusahaan. Menguraikan identitas fundamental entitas, mencakup sejarah singkat pendirian, pernyataan visi dan misi strategis, serta diagram struktur organisasi yang berlaku. Poin yang ketiga yaitu deskripsi kegiatan bisnis. Menjelaskan secara rinci aktivitas operasional yang telah dilakukan, termasuk detail mengenakan portofolio, produk atau jasa yang menjadi fokus penjualan dan pelayanan. Poin yang keempat, analisis keuangan. Bagian ini menyajikan data kuantitatif kinerja finansial, meliputi penyajian laporan, laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Data ini diperkuat dengan catatan atas laporan keuangan untuk interpretasi yang akurat. Poin yang kelima, analisis pasar dan pemasaran. Melakukan evaluasi terhadap dinamika dan perkembangan pasar terkini, mengkaji efektivitas strategi pemasaran yang telah diimplementasikan dan menyajikan hasil evaluasi kinerja aktivitas pemasaran. Poin yang keenam, masalah dan solusi. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan tantangan atau hambatan operasional yang dihadapi selama periode pelaporan. Bagian ini juga merinci tindakan korektif atau solusi yang telah dieksekusi untuk mengatasi masalah tersebut. Masuk yang ketiga ya, penutup dan pendukung. Yang pertama ada kesimpulan dan rekomendasi. Menyajikan evaluasi terintegrasi atas seluruh hasil bisnis yang dicapai. Bagian ini diakhiri dengan rekomendasi strategis yang terukur sebagai panduan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Poin yang kedua, lampiran memuat dokumen pendukung yang berfungsi sebagai validasi data seperti bukti-bukti transaksi, data survei terperinci, foto pendukung lainnya yang relevan dengan isi laporan.